Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami akan mengadakan praktik menjadi observer, menjadi coach, dan menjadi coachee. Perkenalkan, saya Amelia Hamidah dari SMP Negeri 3 Ranah Batahan. Selanjutnya, Saya Nira Regina dari SDN 01 Ranah Batahan. dan Saya Mira Hidayanti dari SD Negeri 11 Ranah Batahan. baik, selamat menyaksikan sesi 1. Assalamualaikum Ibu Mira Hidayanti, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Amel, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Ibu Yanti, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan oleh Ibu Yanti. Nah, di sini Ibu Yanti berperan sebagai coach dan coachingnya adalah Ibu Nira Regina. Baik, sebelum melakukan pengamatan, Ibu Yanti tentunya ada rubrik penilaian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, bagaimana nanti alur dari coaching ini, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti pertanyaan berbobot yang disampaikan, lalu bagaimana pula nanti respon dari coachee. Dan jangan lupa ya Bu Mira, dalam coaching ini kita menjalankan 3 prinsip, yaitu prinsip kemitraan dan juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Apakah Bu Mira Hidayanti sudah siap? Insya Allah siap Bu. Baik, alhamdulillah. Bu Yanti, sebelum memulai ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Yanti. Bagaimana persiapan untuk coaching ini, Bu Yanti? Untuk pelaksanaan coaching ini, saya sudah mempersiapkan kerangka coaching dengan alur Tirta, yaitu menentukan tujuan utama nanti dalam coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching, kemudian menentukan rencana aksi dari coaching, dan selanjutnya pertanggungjawaban coaching terhadap rencana aksi yang dibuatnya. Baik, untuk kompetensi yang dikembangkan apa saja Bu Yanti? Untuk kompetensi yang dikembangkan ada 3, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, baik. Dari yang ketiga ini, apa nih kompetensi spesifik yang ingin saya observasi? Dari ketiga kompetensi itu, saya pilih 2, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, saya akan beri perhatian lebih ya Bu ya untuk 2 hal tersebut. Nah, untuk indikatornya bagaimana Ibu? Apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan? Karena ini proses coaching, maka saya ingin nanti coaching yang saya lakukan ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee saya menemukan solusi ataupun dia menemukan langkah-langkah yang akan ditempuhnya agar permasalahan yang dihadapinya terselesaikan. Oke, baik Bu Yanti. Mudah-mudahan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu Yanti ya. Dan satu lagi Bu Yanti, setelah nanti coaching kita akan lanjut pembicaraan lagi pasca coaching ya Ibu Yanti ya. Iya Bu Amel. Oke, baik. Selamat bertugas Bu Yanti. Oke Bu. Assalamualaikum Ibu Nira, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yanti, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu, saya dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan begitu kepada saya. Kira-kira apa ya Bu? Iya Bu, betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yanti. Apakah Bu Yanti memiliki waktu? Insya Allah ada Bu. Kita punya waktu sekitar 15 atau 20 menit untuk mengobrol. Silahkan Ibu sampaikan apa yang ingin Ibu ceritakan.
Begini Bu Yanti, ini terkait dengan rekan saya di sekolah Bu Yanti. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan begitu Bu Yanti. Perubahan dalam penyampaian pembelajarannya. Yang mana di situ mereka lebih dominan kepada metode ceramah. Padahal sekarang banyak IT yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ini. Contohnya saja ya Bu Yanti ya, di sekolah saya itu ada banyak Chromebook, tapi mereka kurang memanfaatkan itu. Sehingga pembelajaran itu Bu Yanti ya masih monoton gitu, dan kurang bervariatif. Oh, begitu ya Bu. Berarti sekarang permasalahan yang ini sumber dari teman-teman Ibu kurang perhatian pembelajaran seperti itu. Iya betul Bu Yanti, karena model pembelajarannya masih metode lama gitu, lebih sering ceramah. Kalau itu permasalahannya, kira-kira nanti dari pembicaraan yang kita lakukan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini nih Bu Yanti ya, saya ingin nantinya saya mendapatkan pencerahan dari Bu Yanti, bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya nanti gitu, agar semua guru itu bisa menyampaikan pembelajarannya itu dengan bervariatif gitu. Gitu Bu Oh, Yanti. begitu. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin teman-teman Ibu di sekolah itu dalam pembelajarannya mengalami perubahan, begitu. Iya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan nanti? Saya ingin ya Bu Yanti, teman-teman saya ini berubah dalam hal penggunaan metode pembelajaran. Contohnya dengan membuat model metode pembelajaran bervariatif, bisa juga dengan menggunakan IT, memanfaatkan IT dan membuat slide PowerPoint bisa juga mungkin gitu. Jadi mereka tidak banyak lagi menggunakan ceramah gitu, lebih dominan kepada penggunaan media. Kira-kira seperti itu Bu Yanti. Oke, berarti pembelajaran yang bervariasi atau menggunakan media itu merupakan pembelajaran yang ideal menurut Ibu. Iya. Kalau misalnya angka yang ideal itu 10, kira-kira untuk sekarang level di sekolahnya Ibu itu baru ada di level berapa? Sepertinya masih berada di level 5 Bu Yanti. Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang senior, sehingga untuk ke level yang lebih tinggi itu agak sulit Bu Yanti. Mungkin hanya saat ini sampai level 5 Bu Yanti. Oh, begitu. Kalau diperhatikan sih masih cukup rendah ya, Bu. Iya. Oke, kalau misalnya nanti ada perubahan, kira-kira Ibu berpikirnya atau menginginkannya nanti naiknya ke tingkat level berapa? Mungkin yang bisa ditingkatkan hanya sampai level 8 Bu Yanti. Karena ke level yang lebih tinggi itu agak sulit untuk guru senior. Karena dari 5 ke 8 itu mungkin masih bisa dilakukan perubahan Bu Yanti. Oh, berarti perkiraannya sampai level 8 ya, Bu. Kira-kira untuk mencapai perubahan itu, apa usaha yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya itulah Bu Yanti, saya masih memikirkannya, apa yang akan saya lakukan. Tapi mungkin hanya semacam kegiatan monitoring mungkin Bu Yanti yang bisa saya lakukan. Semacam pendampingan individu antara saya dengan rekan saya itu secara bergantian. Mungkin hanya itu Bu Yanti. Oh, berarti Ibu akan melakukan pendampingan individu seperti Iya. itu. Kira-kira selain itu masih ada lagi enggak yang bisa Ibu lakukan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring ini, kalau untuk mencari solusi yang lain, nanti akan saya coba konsultasikannya dengan kepala sekolah saya, Bu Yanti. Bisa juga dengan membuat semacam pelatihan, yang nantinya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif, dan menggunakan model dan metode pembelajaran yang bervariatif, Bu Yanti. Kira-kira yang
lebih nyaman atau lebih dahulu bisa Ibu lakukan yang mana? Saya rasa yang lebih nyaman dan mudah yang saya lakukan itu ya Bu Yanti, dan lebih cepat gitu ya, mungkin mentoring itu Bu Yanti. Karena kalau untuk mengadakan pelatihan itu perlu persiapan yang matang, itu butuh menentukan waktu dan biaya. Jadi untuk sekarang mungkin yang lebih tepatnya dan nyamannya adalah mentoring Bu Yanti. Oke, itu sudah termasuk satu solusi yang Ibu akan Ibu laksanakan. Kira-kira kalau nanti Ibu melakukan mentoring, Ibu butuh bantuan siapa saja atau siapa saja yang ingin Ibu libatkan? Oh, yang ingin saya libatkan supaya bisa membantu saya itu ada satu rekan saya di sana Bu Yanti. Oh, dia juga ahli dalam bidang IT-nya, kemudian juga dalam pembelajarannya juga cukup variatif. Nah, nanti saya akan minta bantuan kepada rekan tersebut Bu Yanti. Oke, bagus. Berarti nanti Ibu akan melakukannya, rencana Ibu dengan melakukan kolaborasi. Kira-kira kapan akan Ibu merealisasikan rencana tersebut? Oh, kalau waktunya insya Allah secepatnya Bu Yanti. Sebelumnya mungkin saya akan konsultasikan dan kolaborasi dulu dengan rekan di sekolah, baru kita nanti tentukan waktunya. Tapi insya Allah secepatnya itu Bu. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasikan dengan secepatnya, nanti bisa berhasil dengan maksimal. Kira-kira dari percakapan kita hari ini yang telah kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan? Hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga oleh rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan IT dan media pembelajaran Bu Yanti. Oh, bagus sekali. Berarti sekarang solusi untuk permasalahannya Ibu sudah mulai tergambarkan ya. Berarti dari tadi pembicaraan kita tadi, Ibu menyampaikan permasalahan Ibu tentang pembelajaran yang kurang kreatif di sekolah Ibu. Kemudian Ibu akan melaksanakan merencanakan perubahan dengan melakukan mentoring yang dibantu oleh teman sejawatnya Ibu. Begitu kira-kira Bu? Iya Bu Yanti. Baiklah Bu, berarti sekarang permasalahannya Ibu sudah ada gambaran solusinya. Mudah-mudahan nanti bisa Ibu realisasikan, bisa Ibu terapkan dengan bagus. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya Bu Yanti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa membawa perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu, memang sebanyak kita saling berbagi, saling menolong, karena itu sesuatu yang sangat bagus sekali. Oke Ibu, karena permasalahannya Ibu sudah menemukan solusi, mungkin untuk coaching kita kali ini, pembicaraan kali ini cukup sekian dulu. Manakala nanti ada lagi kesulitan, ada lagi perlu bantuan, Ibu jangan segan-segan menemui atau berkonsultasi dengan saya lagi. Mudah-mudahan saya masih tetap bisa membantu. Baik Bu Yanti, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Mira. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Mira Hidayanti. Gihoplos dulu ya. Tadi coachingnya sudah bagus sekali, sudah dilaksanakan dengan baik dengan metode alur tirta yang pas sekali. Nah, gimana perasaannya Bu Yanti setelah melakukan coaching? Sebenarnya tadi perasaannya cukup gimana ya Bu? Cukup deg-degan juga, tapi alhamdulillah berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan coaching saya juga nanti bisa melaksanakan solusi yang sudah direncanakannya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, jadi Bu, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi?
Saat coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, menentukan tujuannya. Kalau coach saya tadi bertujuan menemui saya karena dia ingin menyelesaikan atau mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian identifikasi masalah, ternyata coach saya punya permasalahan di sekolahnya kalau rekan sejawatnya itu kurang bervariatif dalam mengajar. Kemudian lagi sudah diadakan rencana aksinya, sudah ditemukan rencana aksi atau solusinya bahwa teman saya akan melakukan mentoring bersama dengan rekan sejawatnya. Jadi dia menyelesaikannya dengan berkolaborasi. Kemudian untuk tanggung jawabnya, rekan coach saya tadi akan merealisasikan secepatnya. Oke, baik sekali ya, Ibu Yanti. Nah, bagaimana dengan indikatornya? Apakah sudah tercapai menurut Bu Yanti? Alhamdulillah, kalau menurut saya indikator ketercapaiannya sudah tercapai. Tujuan kami melakukan coaching tadi sudah tercapai karena coach saya tadi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, saya tadi memang mengikutinya juga. Dan ini ada catatan saya sedikit ya, Bu Yanti ya. Bu Yanti memang sudah memenuhi kompetensi tadi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Saya sudah melihat ada usaha dari Bu Yanti untuk menggali pertanyaan supaya keluar ide-ide solusi dari koci tersebut. Itu bagus sekali, Bu Yanti. Nah, menurut Bu Yanti, bagaimana nih? Apalagi kompetensi yang ingin dikembangkan? Kalau ditanya kompetensi yang ingin dikembangkan, sepertinya saya ingin lebih mendalami alur Tirta lagi supaya lebih dalam lagi bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga potensi coach-coach saya nanti saat melakukan coaching lebih dapat tergali lagi. Iya, betul sekali Bu Yanti. Jadi dengan memahami alur Tirta itu harapannya semua tuh mengalir lancar gitu ya Bu ya, seperti sesuai dengan namanya, mengalir seperti Tirta, seperti air ya. Ya, baik, mudah-mudahan dengan sering kita aplikasikan maka semakin lancar bagi kita ya Bu ya, karena seperti pepatah katakan, lancar kaji karena diulang. Baik, Oke, mudah-mudahan Ibu. Bu Yanti, saya rasa cukup sekian pengamatan dan coaching yang telah kita lakukan pada saat ini. Sukses selalu dan sampai jumpa ya Bu ya. Iya Ibu, sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nira. Bagaimana kabarnya nih Bu Amel? Alhamdulillah baik Ibu Nira. Ibu Nira gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Amel, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengamatan praktek coaching antara Bu Amel dengan Ibu Yanti. Nah, pada kegiatan ini Bu Amel nanti akan berperan sebagai coach dan Ibu Yanti sebagai coaching. Nah, kita akan melakukan perekaman ya Bu Amel ya. Iya, baik Bu. Ya, baiklah Bu Amel, sebelum kita melakukan praktik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Amel terkait persiapan apa saja yang sudah Ibu Amel lakukan nih sebelum melakukan praktik coaching. Iya, baik Bu Nira, saya sudah mempersiapkan bagaimana nanti coaching ini bisa berjalan sesuai metode alur Tirta ya Bu, yaitu bagaimana nanti tujuan dari coaching itu dan identifikasi masalah yang ada, lalu bagaimana rencana aksi dan juga bagaimana tanggung jawab atas permasalahan yang ada tersebut, begitu Bu. Iya, baik Bu Amel. Nanti pada kesempatan ini saya nanti akan mengamati antara coach dan coachee ya Bu Amel ya. Iya Bu. Tentu pengamatannya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu Amel sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee?
Kemudian bagaimana Koci nantinya merespon pertanyaan dari Bu Amel. Nah, Iya. pada kegiatan ini, Bu Amel, kira-kira kompetensi apa saja nih yang ingin Ibu Amel kembangkan? Iya Bu, tentunya saya ingin nanti mengembangkan tentang kehadiran penuh yaitu presence, kemudian juga mendengarkan aktif, lalu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot nantinya Bu. Oke. Oh, nanti secara spesifik kompetensi mana nih Bu Amel yang ingin saya amati? Mendengarkan aktif Bu sama pertanyaan berbobotnya Bu. Oke, jadi nanti yang akan saya amati adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Amel ya. Iya Bu. Seperti apa kira-kira indikator ketercapaian tujuan kegiatan kita hari ini Bu Amel? Iya Bu, indikatornya adalah bagaimana nanti coaching ini memang berjalan sesuai dengan alur tirtanya dan juga bagaimana nanti coach menemukan solusi atas permasalahannya tersebut begitu Bu. Oke. Kalau begitu, baiklah Bu Amel, demikian dulu bincang-bincang kita. Nanti setelah selesai kegiatan coaching ini, kita bincang lagi ya Bu Amel ya. Iya Bu, siap Bu. Nah, sekarang silakan Ibu Amel lakukan coaching terhadap coachee. Silakan Bu Amel. Iya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu Yanti, ada apa Bu Yanti? Iya Bu, ini ada sedikit yang mau saya sampaikan Bu. Saya mau bercerita, kemudian minta pendapat atau apa loh nanti dari ini. Iya, baik Bu Yanti boleh. Tapi minta tolong Bu Yanti suaranya agak dikeraskan sedikit ya Bu Yanti ya, biar saya bisa mendengarnya lebih jelas lagi. Oke Bu. Iya, nah gimana Bu Yanti? Ada apa sebenarnya? Begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini anak murid saya di kelas itu kurang antusias dan kurang semangat belajar Bu. Kira-kira bagaimana ya? Oke, anak-anaknya kurang antusias ya Bu ya dalam pembelajaran, begitu ya Bu Yanti ya? Nah, Iya, apa Bu. nih yang Ibu Yanti harapkan dari perbincangan kita? Karena itulah saya menemui Ibu. Saya mau itu namanya saling bercerita atau berbagi, biar saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Soalnya saya rasanya cukup mengganggu kalau di kelas itu anak murid saya tidak antusias dan tidak semangat belajar. Iya, baik Bu. Jadi Ibu nanti mengharapkan adanya solusi ya Bu ya atas permasalahan di kelas Ibu, bahwasannya murid kurang antusias. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail lagi, apa sih kalau kata Ibu tadi tidak antusias, kira-kira apa yang menyebabkan anak murid itu tidak antusias belajar, Bu? Kalau dipikir-pikir lagi ya Bu, mungkin anak-anak itu kurang antusias karena pembelajaran yang kurang bervariasi mungkin. Mungkin strategi pembelajaran saya terkadang terkesan monoton, dan juga gurunya terkesan terkesan dominan Bu, sehingga murid-murid itu kurang aktif jadinya. Oke, baik Bu Yanti. Tadi kata Bu Yanti bisa saja dari pembelajarannya yang kurang menyenangkan atau dari gurunya begitu ya Bu ya. Oke, Bu Yanti. Kira-kira menurut Bu Yanti, pembelajaran yang ideal itu bagaimana? Kalau misalnya tadi permasalahannya penyebabnya adalah pembelajaran, nah pembelajaran yang ideal itu bagaimana? Kalau bercerita-cerita atau mungkin dilihat dari pembelajaran yang ideal itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kalau berpusat pada murid, kebutuhan belajarnya terpenuhi, kemudian lagi dia pasti akan senang belajar dan aktif. Iya,
Baik, Bu Yanti. Nah, satu lagi, tadi ada dari sisi guru nih, Bu Yanti. Nah, kalau dari sisi guru yang kita lihat, nah, guru ideal yang seperti apa kira-kira yang mereka inginkan? Mungkin anak-anak itu pengennya gurunya lebih bagaimana ya Bu? Mungkin strategi pembelajarannya lebih bervariasi, menggunakan model-model pembelajaran yang tidak hanya satu macam, kemudian lagi menggunakan media pembelajaran yang menarik, yang bisa, yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas Bu. Iya, baik Bu Yanti. Kalau begitu, menurut Bu Yanti selama ini pembelajaran yang Ibu Yanti lakukan di kelas itu, kalau kita rate dari nomor 1 ke 10, itu kira-kira ada di skala berapa itu Bu, yang sekarang ini? Kalau dilihat-lihat ke belakang lagi, palingan dari 6-an lah mungkin Bu. Seperti Oke, itu baru. Kalaupun paling tinggi 7, tapi kayaknya masih baru 6 lah yang paling apanya. iya, baik Bu. 6 apa 7? Nah, nanti harapannya menjadi skala berapa ini Bu? Kalau harapannya sih Bu pengen sempurna, pengen 10. Iya. Tapi rasa-rasanya yang sempurna itu cukup sulit untuk digapai. Jadi paling enggak 8 atau 9 nanti udah sangat bersyukur sekali. Iya, yang penting ada dulu usahanya ya Bu ya. Ya. Iya, baik Bu Yanti. Kalau kita lihat dari permasalahan tadi dan kelemahannya, kemungkinan itu tadi ada di materi pembelajarannya, kemudian juga gurunya. Nah, kira-kira apa langkah atau solusi yang bisa kita perbaiki di bagian itu, Bu? Kalau dilihat dari segi masalahnya, dari gurunya, kemudian si muridnya kurang aktif, sepertinya saya harus lebih melakukan pembelajaran berdiferensiasi kali ya Bu. Karena kalau dalam yang dipelajari, pembelajaran berdiferensiasi itu memenuhi segala kebutuhan murid. Jadi nanti apabila kebutuhan murid itu terpenuhi, kemungkinan mereka akan aktif dalam pembelajaran. Baik, Bu. Jadi ini sambil kita mengingat-ingat kembali, ketika Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, apa hal utama yang akan Ibu lakukan? Karena kan Untuk harus melakukan mengetahui ini pembelajaran ya. berdiferensiasi, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus memetakan kebutuhan murid dulu Bu. Saya Nah, harus mengetahui kebutuhan murid berdasarkan minat belajarnya, profil belajarnya, dan juga kesiapan belajarnya. iya, betul sekali Bu Yanti. Baik, jadi berangkat dari hal itu, kira-kira kapan ini akan Bu Yanti lakukan? Kalau sekarang sudah hari Jumat, berarti besok Sabtu. Sepertinya mulai hari Senin akan dilakukan, Bu. Semakin cepat semakin bagus. Iya, bagus sekali ya Bu Yanti ya. Semakin cepat, semakin bagus. Karena ini juga terkait dengan pembelajaran kita sehari-hari ya Bu. Iya, Bu Yanti, Iya. untuk mempersiapkan itu semua dan juga tadi katanya mau merancang pembelajaran berdiferensiasi. Siapa aja yang akan Ibu libatkan dalam perencanaan itu semua? Untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentu saya sendiri yang paling utama. Kemudian lagi murid-murid di kelas saya. Kemudian lagi mungkin melibatkan teman sejawat dan juga nanti bisa berkonsultasi atau bercerita bagaimana gitu namanya dengan kepala sekolah. Iya, langkah yang bagus sekali ya Bu Yanti. Jangan lupa, berarti kolaborasi yang Ibu Yanti lakukan, yang Ibu rencanakan sudah bagus.
Baik Ibu, untuk kemudian kira-kira untuk mengantisipasi gangguannya ada lagi nggak Bu yang bisa Ibu lakukan? Siapa lagi yang bisa membantu Ibu dalam mengambil tindakan ini, tindak lanjut ini siapa yang bisa membantu Ibu? Kalau untuk membantu selain dari tadi mungkin saya juga perlu berkolaborasi atau berbagi-bagi pengalaman dengan rekan-rekan sejawat dari sekolah lain mungkin Bu. Oke, baik sekali Bu Yanti dari ininya ya, forum KKG ya kalau di SD ya Bu Yanti ya. Ya, Nah iya, KKG namanya. itu bisa diberdayakan Ibu Yanti, kumpulan dari guru-guru untuk merancang suatu pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu Yanti, nih sebelum kita tutup kegiatan kita, kira-kira apa yang sudah Bu Yanti dapatkan? Dari percakapan kita ini, saya sudah sangat berterima kasih sekali kepada Ibu. Akhirnya permasalahan yang saya hadapi tentang pembelajaran yang kurang semangat dan antusias murid di kelas, saya bisa menemukan solusinya, menemukan langkah-langkah yang akan saya tempuh. Kemudian mudah-mudahan saja langkah yang ditempuh ini nanti dapat berjalan dengan maksimal. Amin, iya Bu, baik Bu. Ya, saya tunggu kabar baik dari Ibu. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar dan nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini ya Bu. Mungkin kalau Ibu tadi mengatakan hari Senin akan melakukan aksi nyatanya, nanti kita agendakan di hari Jumat ya Bu, boleh ya? Kita bincang-bincang lanjutan lagi nih Bu. Memfollow up, melihat hasil dari usaha Ibu yang telah Ibu lakukan. Oke, Bu Yanti. Bu, terima kasih banyak sekali atas waktu yang diluangkan. Terima kasih juga sudah bersedia berbagi dengan Sama-sama, saya. Bu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti Ibu tidak bosan-bosan kalau saya meminta bantuan lagi. Siap, Oke, Ibu. Terima kasih iya. banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Amel. Iya, waalaikumsalam Ibu Nira. Ya, kita ketemu lagi ya Bu Amel. Iya, Kita Ibu bincang-bincang Nira. lagi setelah Ibu Iya. Amel melakukan coaching. Iya, Bu Nira. Ya, kira-kira bagaimana hasil proses coachingnya Bu Amel yang telah dilakukan tadi? Alhamdulillah, saya rasa sudah sesuai dengan harapan saya, dapat menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, Ibu. Begitu, Bu. Alhamdulillah ya Bu Amel ya, coachingnya berjalan lancar. Iya, Bu. Baiklah Bu Amel, setelah mengamati pelaksanaan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Bu Amel. Iya, Bu. Apa tuh, Bu? Apa yang sudah Ibu dapatkan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Amel? Iya, baik Bu. Tadi sesuai dengan coaching yang sudah dilaksanakan, saya bisa menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta dan coach juga menjawabnya dengan baik dan juga respon-respon yang diberikan oleh coach juga sesuai dengan alur tirta tersebut. Begitu, Ibu. Dan juga tentunya coach merasa mendapatkan solusi dari apa permasalahan yang dihadapi oleh guru coach tersebut. Oke Bu Amel, berarti Bu Amel sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Sesuai pengamatan saya tadi, saya memiliki beberapa catatan. Ya, Bu. Yang pertama tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, mengarahkan untuk menemukan solusi dengan rencana aksi, serta mengarahkan coach untuk bertanggung jawab melaksanakan rencana aksinya dengan baik.
Nah, saya juga mendengar dalam percakapan dengan Koci tadi, sudah ada present, sudah mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kuncinya tadi. Nah, sangat luar biasa sekali Bu Amel. Makasih ya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Iya Bu, terima Kedepannya kasih. kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini? Iya Bu, pengajuan pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Jadi kalau nanti ada masalah yang lain itu jadi menggali potensi kita untuk memberikan pertanyaan berbobot begitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Amel. Keinginan yang sangat bagus. Semoga nantinya bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia bertanya jawab dan melakukan observasi pada coaching ini. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut siklus ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yanti. Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu Yanti bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabarnya baik juga. Bersyukur kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Ibu, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengamatan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Nira sebagai coach dan Ibu Amelia Hamidah sebagai coaching. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan, bahwa proses coaching kita ini nanti akan dilakukan perekaman, akan kita jadikan nanti sebagai arsip atau apa namanya gitu. Kemudian lagi kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan coaching ini? Ya baik Bu. Sebelum melakukan praktek coaching ini Bu Yanti ya, saya sudah menyiapkan kerangka coaching dengan alur cerita yang mana ada tujuan utamanya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Oke, berarti Ibu memang sudah benar-benar mempersiapkan untuk proses coachingnya. Kemudian lagi saya juga masih ada pertanyaan apa yang mau saya sampaikan. Berhubung ini melakukan pengamatan atau sejenis evaluasi, maka saya akan mengamati nanti proses coaching Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti coaching Ibu sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana nanti coaching merespon pertanyaan Ibu. Kemudian lagi bagaimana nanti terbangun kemitraan antara coach dengan coaching, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang berjalan selama proses coaching nanti. Oke Ibu, kira-kira pada kesempatan ini kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yang pertama itu present ya Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti dengan kompetensi inti coaching. Kira-kira dari ketiga itu kompetensi apa nanti yang lebih spesifik yang akan saya amati? Kompetensi mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti ada dua nanti yang akan lebih spesifik saya amati ya Bu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kompetensinya sudah. Kira-kira seperti apa nanti indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dari kegiatan ini? Saya menginginkan nanti setelah saya melakukan coaching, saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahannya Bu. Oke, berarti nanti setelah coaching Ibu ingin coaching Ibu menemukan solusi atas permasalahannya. Mudah-mudahan itu nanti bisa terlaksana dengan bagus ya Bu.
Kalau begitu untuk sementara sampai di sini dulu perbincangan kita. Nanti setelah Ibu melakukan observasi, melakukan proses coaching lagi dan saya selesai melakukan observasi, maka kita akan kembali lagi bertemu dalam percakapan pasca observasi. Silakan Ibu Mira untuk melakukan proses coachingnya. Iya, baik Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Ibu Nira. Gimana kabarnya Bu? Bagaimana kabarnya nih Bu? Saya alhamdulillah Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Bu Amel memanggil saya ya. Iya Bu, saya tuh pengen curhat, pengen cerita sama Ibu. Pusing saya Bu di sekolah Bu. Oh begitu. Baiklah Bu Amel, kira-kira apa permasalahannya yang membuat Bu Amel pusing? Anak-anak di sekolah saya Bu, disiplinnya itu susah banget buat ditegakkan Bu. Gitu Bu. Mereka tuh bajunya. Silakan Bu, Ibu ceritakan permasalahannya. Iya Bu, anak-anak laki-laki di sekolah saya itu bajunya sering keluar, terus sering tidak pakai sepatu Bu. Jadi jarang sekali mengikuti tata tertib dengan baik. Begitu Bu. Jadi muridnya Bu Amel kurang disiplin begitu ya? Iya Bu, betul Bu. Oke Bu Amel, jadi kira-kira apa ini yang Bu Amel harapkan dari pembicaraan kita ini? Iya Bu, saya berharap nih setelah ngobrol sama Ibu Nira, saya mendapatkan solusi untuk permasalahan disiplin anak-anak di sekolah saya Bu. Begitu Bu. Oke Bu Amel, kira-kira apa yang membuat murid-murid Bu Amel itu kurang disiplin dalam belajar? Itulah Bu, katanya tuh kalau bajunya dimasukkan tuh nggak keren katanya gitu Bu. Oh, Terus juga pakai sepatu, dari rumah itu kadang dia udah pakai sepatu, di luar juga pas di kelas, nah dibukanya sepatunya. Permasalahannya ya apa lagi? gaya-gayaan aja mungkin Bu, karena udah terbiasa apanya mungkin Bu, lingkungannya seperti itu begitu Bu. Oke Bu Amel, kira-kira apa langkah Bu Amel yang akan Bu Amel lakukan agar mereka bisa menegakkan disiplin ini? Itulah Bu ya, saya juga bingung ini Bu untuk mengatasi kedisiplinan anak-anak. Kemarin ini saya sudah coba mulai dari membuat kesepakatan kelas, kemudian melakukan restitusi begitu Bu. Nah tapi memang mungkin kembali ke saya juga ya Bu, atau dengan teman-teman kurang konsisten dalam melakukan hal itu, sehingga anak-anak kembali lagi melanggar kedisiplinannya itu Bu, begitu Bu. Berarti udah Ibu Amel coba menerapkan ya seperti disiplin positif. Iya Bu. Nah, sebenarnya ya Bu Amel, saya setuju dengan pendapat Ibu itu. Namun karena masih belum bisanya berhasilnya kedisiplinan itu ditegakkan. Nah, kira-kira menurut Bu Amel apa yang bisa dilakukan lagi selain dari menegakkan kedisiplinan itu? Yang terpikir sama saya mengikut sertakan peran orang tua sepertinya nih Bu. Harus ada kolaborasi sekolah dengan orang tua murid untuk mengingatkan dan menegakkan kedisiplinan di sekolah. Begitu rasanya Bu. Kayak mana Bu? Kira apa yang bisa dilakukan Bu agar bisa terjadinya kolaborasi antara orang tua itu dengan warga sekolah? Berarti kemungkinan saya akan mengadakan semacam kegiatan parenting Bu, atau tidak nanti kunjungan ke rumah-rumah orang tua murid Bu, jika memungkinkan Bu. Oh, oke lah Bu Amel, saya yakin nih Bu Amel bisa melakukannya.
agar Insya Allah, Bu. berhasil menegakkan kedisiplinan ini. Iya, Bu. Nah, jadi kira-kira kapan ini akan Ibu Amel lakukan? Inilah Bu, kita kan seminggu lagi mau ujian Bu. Jadi rasa saya, target saya nih sebelum ujian sudah ada perbincangan atau pertemuan antara pihak sekolah dengan orang tua murid Bu. Jadi mungkin semacam panggilan nanti atau pertemuan dengan orang tua murid itu dilakukan dalam minggu ini Bu. Begitu Bu. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Amel. Iya Bu. Nah, setelah semua yang Ibu Amel sampaikan tadi, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu Amel? Komitmen saya ya saya membuat perencanaan dengan baik, kolaborasikan dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat meminta bantuan untuk bekerja sama. Kita melakukan pertemuan dengan orang tua murid, begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu Amel. Saya sangat mengapresiasi dan mendukungnya. Semoga berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Bu ya. Iya Bu. Kemudian nanti Bu Amel mungkin akan melakukan secepatnya ya Bu Amel ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya nggak sabar lagi nih mendengar cerita Bu Amel untuk berikutnya setelah melakukan kegiatan ini. Iya Bu, mudah-mudahan lancar semuanya berkat dukungan dari Ibu juga nih. Saya bisa semangat lagi. Makasih ya Bu. Baiklah Bu Amel. Ya, semoga berjalan dengan lancar ya. Iya Bu, baik Bu. Ya, lain kali kalau ada permasalahan silahkan hubungi dan temui saja saya ya Bu Amel ya. Kalau ada solusinya insya Allah kita akan coba bantu. Siap Ibu Nira Regina. Ya. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu Nira, kita bertemu lagi. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching, kita kembali bertemu lagi untuk mengobrol-ngobrol. Iya. Kira-kira dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, bagaimana hasilnya yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Yanti. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Berarti kalau berjalan dengan lancar, proses coachingnya mungkin nanti sudah berhasil. Tapi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan karena Ibu sudah melakukan proses coaching. Karena tadi saya melakukan pengamatan. Dari proses coaching tadi, indikator ketercapaiannya kan sudah ada di awal yang Ibu tetapkan. Kira-kira sejauh mana indikator ketercapaian itu bisa tercapai? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi coaching sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahannya Bu Yanti. Syukurlah kalau begitu. Berarti Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alurnya ya Bu, sesuai dengan alur Tirta. Saya juga kemudian saat pengamatan tadi saya juga menemukan atau membuat beberapa catatan-catatan kecil. Kalau ternyata memang Ibu Nira sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, karena tadi Ibu sudah menanyakan tujuan Ibu Amel untuk melakukan coaching, kemudian lagi Ibu sudah mengarahkan mengidentifikasi masalah biar Ibu Amel menemukan solusi atas masalahnya, kemudian lagi menemukan rencana aksi dan mengarahkan coaching untuk bertanggung jawab atau berkomitmen atas apa yang sudah direncanakannya. Kemudian saya juga tadi saya mengamati Ibu, kalau Ibu kompetensinya, presensinya dapat dengan bagus, kemudian lagi mendengarkan aktifnya juga terlaksana dengan bagus, mengajukan pertanyaan berbobotnya juga sudah bagus, sangat luar biasa sekali. Dan menurut saya
proses coaching Ibu memang sudah berhasil dengan bagus, tetapi semoga kedepannya dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Oke Yanti. Bu, sama-sama. Oke Bu, karena proses coaching kali ini sudah berjalan dengan bagus, kira-kira nanti ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mendalami alur tirta Bu Yanti, sehingga nanti lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching selanjutnya. Baik Ibu, memang kalau dalam proses coaching ini kita tidak bisa jauh-jauh dari alur tirta, biarpun nanti mungkin ada alur yang lainnya, tetapi sepertinya alur tirta ini memang sangat perlu sekali untuk kita dalami. Luar biasa sekali Ibu, keinginan yang bagus, mudah-mudahan juga nanti semua itu dapat tercapai dengan kita belajar dan belajar lagi. Baiklah Ibu, karena proses coachingnya sudah berlalu, kemudian lagi pengamatannya juga sudah selesai, kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak sudah bersedia bertanya jawab dengan saya. Terima kasih juga sudah bersedia saya observasi. Mudah-mudahan ke depannya proses lakukan bisa berjalan lebih bagus lagi. Amin. Ibu, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.